Anil Bara'i qala ba'atsa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid ila ahli al-Yamani yad'uhu ila al-Islami falam yujibuhu. Summa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Ali bin Abi Thalib wa amarahu an yaqfula Khalidan. Fakataba Ali radhiyallahu an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi islamihim. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Rawal Baihaqi. Dari Al-Bara ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Khalid bin Walid kepada penduduk Yaman untuk menyeru mereka kepada Islam. Tetapi mereka belum mau masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali dan memerintahkannya supaya menyusul Khalid. Kemudian Ali radhiyallahu an menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang di sana sudah masuk Islam. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, beliau menyungkur sujud. Pertanyaan, apabila teman atau saudara kita masuk agama Islam dari mu'alaf, dari orang kafir, apakah kita juga disunahkan untuk sujud syukur, Ustaz? Boleh saja kalau memang kamu tahu orang non muslim masuk Islam, sudah ikut merasa bersyukur karena teman saudara yang tanyakan tadi temannya mendapat jalan selamat. Kalau dari non muslim masuk Islam kan berarti orang selamat itu. Ya, kalau saudara melihat temannya saudara sama jalan selamat, saudara sujud syukur boleh saja, rasa kegembiraan atas keselamatan yang diterima oleh saudaranya. Boleh. Apalagi? Apakah mendapatkan suatu kesenangan, yakni bisa membeli barang yang diinginkan, juga disunahkan untuk sujud syukur, Ustaz? Piye balenono karepmu piye? Apakah ketika mendapatkan suatu kesenangan, misalnya bisa membeli barang yang diinginkan, juga disunahkan untuk sujud syukur? Iya, boleh. Pokoknya sujud syukur itu di waktu kamu merasa mendapat kesenangan atau terhindar dari mara bahaya. Terhindar dari mara bahaya kan juga senangan. Saudara boleh sujud syukur itu. Menyenangi seseorang, dilalah ngelamar ditompo lah, sujud syukur juga boleh. Ya tahu? Seneng. Apalagi hadis yang brosur halaman pertama, hadis yang pertama. An Abdullah bin Buhainah al-Asdi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati dhuhri wa alaihi julusun falamma atamma sholatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima wa sajadahu man nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julusi. Dari Abdullah bin Buhainah al-Asdi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit berdiri dalam sholat duhur padahal mestinya duduk at-tahiyat awal. Maka setelah selesai sholat dalam keadaan duduk sebelum salam, beliau bersujud 2 kali dan beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud, dan para makmum juga mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan beliau untuk mengganti duduk at-tahiyat yang terlupa itu. Yang ditanyakan, setelah lupa di antara 2 rakaat tidak melaksanakan at-tahiyat awal, di rakaat ketiga tidak melaksanakan at-tahiyat, apakah cukup melaksanakan 2 sujud sahwi itu, Ustaz? ya, cukup 2 sujud sahwi. Ada kekeliruan dalam rukun sholat, maka sujud sahwi. Ya kan? Jadi mestinya Nabi tadi kan sholat 4 rakaat atau sholat 3 rakaat. Mestinya pada 2 rakaat itu duduk at-tahiyat awal. Ternyata lupa, tidak duduk. Jadi 2 rakaat tidak duduk langsung. Nah maka diingatkan nanti ya, sebelum salam sujud 2 rakaat, namanya sujud sahwi tadi, sujud 2 rakaat,
Sujud 2 kali bukan 2 rakaat. Jadi sujud 2 kali yang disebut sujud sahwi. Di situ diterangkan sebagai ganti karena ketinggalan meninggalkan at-tahiyat awal yang lupa tadi. Rasulullah sholat kok ya lupa. Rasulullah itu ya manusia biasa, ya. Justru kalau Rasulullah lupa itu jadi hukum di situ. Terus bagaimana pelaksananya kalau lupa? Sholat mestinya tahiyat awal, tidak tahiyat langsung berdiri. Nah, Rasulullah pernah mengalami itu. Ya sudah, penyelesaiannya nanti, ya. Apa terus baleni duduk at-tahiyat? Tidak, nanti aja setelah selesai bacaan at-tahiyat dan selesainya, sebelum salam sujud 2 kali yang namanya sujud sahwi tadi sebagai pengganti yang lupa tadi. Apalagi? Sujud tilawah, sujud di waktu membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Pertanyaan, apabila tidak pada waktu sholat, apakah sujudnya juga menghadap kiblat atau seperti sujud syukur, Ustaz? Ya kalau memang menghadap kiblat juga tidak salah, baik juga, wong namanya sujud. Ya, itu syaratnya kalau yang membaca Quran tadi sujud. Kalau yang baca Quran tidak sujud, yang mendengar ya tidak sujud. Tapi kalau yang membaca Quran tadi membaca ayat sajadah tadi kok sujud, lah yang mendengar ikut sujud, disunahkan ikut sujud. Ya, menghadap kiblat ya lebih baik, memang itu sujud menghadap Allah lah, ya. Bagi yang sujud dapat pahala, bagi yang tidak sujud ya tidak dosa. Ya, maka itulah yang disebut hukum sunnah itu begitu, kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Apalagi? Kami salat subuh berjamaah di masjid. Ketika itu imam tidak membaca doa kunut. Padahal biasanya membaca doa kunut di akhir sholat. Kemudian di akhir sholat imam melakukan sujud sahwi karena merasa ada yang kurang, karena lupa melakukan baca doa kunut, Ustaz. Apa? Pertanyaan, bagi kita yang memang tidak melakukan doa kunut, kita sebaiknya ikut sujud sahwi apa tidak, Ustaz? Tidak, kalau memang kamu merasa tidak keliru ya sudah, imamnya kunut ya biar, itu kan sudah selesai salam, wah imamnya malah ketinggalan kunut terus sujud sahwi. Nah, kamu memang sengaja orang lali ditinggal kok, tidak pakai kunut kok ya tidak usah ikut sujud sahwi. Apalagi? Sujud syukur apakah harus menghadap kiblat, Ustaz? Tidak ada keharusan, tetapi kalau menghadap kiblat juga lebih baik. Wong namanya sujud menghadap Allah kan ya, sujud syukur.